Halo semuanya, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat menonton. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kabarnya masih baik-baik saja. Diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Oke, jadi pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan alur cerita dari manhwa yang berjudul Blade of Retribution, atau bahasa Indonesianya adalah Pedang Pembalasan. Ya, video ini merupakan episode kedua dari episode yang sebelumnya. Jadi baiklah yang belum nonton episode yang sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Kalian bisa mengeceknya pada bagian kanan atas pada video ini. Oke, sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, seperti biasa jangan lupa untuk menyiapkan cemilan ataupun minuman di dekat kalian. Dan kalau semuanya sudah santuy sempurna, yuk langsung saja kita lanjutkan pembahasan alur ceritanya. Dan seperti biasa, intro. Oke, setelah kematian dari Sion, penghormatan terakhir pun diadakan untuknya. Di atas peti matinya terdapat fotonya Sion yang dikelilingi oleh bunga-bunga yang berwarna putih. Di sekitarnya juga terdapat jeruk dan juga buah lainnya yang disejajarkan sedemikian rupa. Dari buahnya terdapat lilin besar beserta dengan wewangian berupa dupa yang telah dibakar. Kematian Sion tentunya membuat Shiho sekeluarga sangat terpukul. Dan terdapat banyak orang yang datang ke sana untuk bertakziah dan memberikan ketabahan kepada keluarga yang telah ditinggalkan. Setelah berbicara panjang lebar dengan dua tamu itu, Shiho pun hanya menunduk sambil mendengarkan. Sementara itu di luar ruangan terdapat Suah yang sedang menatap Suho dan juga dua tamu tersebut. Suah ternyata juga datang ke pemakaman sahabat dekatnya itu. Dia di sini nampak memberikan ekspresi yang cukup sedih atas apa yang telah terjadi. Di luar ruangan utama juga terdapat banyak karangan bunga yang telah dikirimkan oleh banyak orang. Suah yang berdiri di luar tentu saja diketahui oleh Shiho, dan Shiho memberikan tatapan balik kepada dia dengan menggunakan ekspresi datarnya seperti biasa. Setelah asap dupanya padam, Shiho pun berjalan keluar ruangan utama dan mulai menghampiri Suah. Dia bertanya kepada Suah kalau apakah dia membutuhkan mangkuk. Suah membalas kalau itu tidak perlu. Hanya saja dia saat ini merasa agak tidak enakan. Shiho memaklumi kondisi dari Suah dan hendak meninggalkannya. Namun belum sempat Shiho pergi, Suah kemudian balik bertanya kepada Shiho perihal bagaimana dengan kondisi ibunya. Shiho mengatakan kalau ibunya saat ini sedang berbaring di bawah sana. Hanya dengan melihat kondisinya saja, Shiho paham kalau ibunya seakan tidak punya energi lagi. Suah akhirnya paham dan dia pun menutup pembicaraan. Saat Suah setengah jalan meninggalkan Shiho, Suah seketika berbalik melirik ke Shiho sembari menyuruhnya untuk jangan mengikuti dia. Suah menegaskan kalau dia akan baik-baik saja. Shiho hanya mengiyakan permintaan dari Suah. Namun berhubung jalan mereka satu jalur, Shiho dan Suah pun berjalan berdampingan. Mereka berdua nampak diam-diaman satu sama lain dan tidak ada yang memulai pembicaraan lagi. Hingga sampailah Suah di depan sebuah karangan bunga yang dikirimkan oleh seseorang yang dia kenal. Karangan bunga duka ini berasal dari perwakilan Flash atau sebuah bar gitu, yang dimana di sana terdapat sebuah nama yaitu Yo In Sung. Suah seperti memasang ekspresi muak saat dia membaca nama tersebut, tetapi dia tetap tidak mengatakan apapun perihal karangan bunga itu. Shiho yang melihat Suah berhenti juga ikutan berhenti di belakangnya. Suah kemudian mulai kembali bertanya kepada Shiho. Suah meminta waktunya Shiho untuk berbicara di luar nanti. Ketika mereka berdua sudah berada di luar, Shiho pun mengambilkan segelas kopi hangat untuk Suah minum sambil mengobrol. Namun sebelum memberikannya kepada Suah, Shiho terlebih dahulu bertanya kepada dia mengenai apa yang ingin Suah tanyakan. Suah awalnya hanya diam sambil menggigit jempolnya. Setelah itu dia pun melirik kopi di tangan Shiho dan kemudian melihat ekspresi wajahnya. Ya, ekspresi wajah Shiho masih saja datar seperti biasanya. Suah pun dengan nada yang marah mulai bertanya kepada Shiho perihal apakah dia benar-benar tidak merasa sedih sama sekali. Rupanya apa yang disampaikan Sion kepadanya waktu itu merupakan kebenaran. Sion bilang kalau Shiho itu seperti seorang psikopat yang hidup tanpa emosi. Dan ternyata itu semua adalah benar. Shiho hanya bisa terdiam setelah mendengar perkataan tajam dari sahabat adiknya itu. Shiho lagi-lagi kembali teringat pada waktu SMA dulu. Tepatnya waktu adiknya Sion bertanya kepada Shiho perihal mengapa Shiho tidak kabur saja dan melarikan diri. Waktu itu Shiho menjawab kalau dirinya sangat peduli kepada Sion. Sion dengan wajah sedihnya
kemudian lanjut berkata lagi. Dia mengira kalau Shiho kakaknya itu adalah seorang psikopat. Ternyata tidak seperti yang dia bayangkan. Shiho memberikan elusan ke kepalanya Sion agar Sion bisa bahagia kembali. Kembali ke waktu yang sekarang. Nah, karena Shiho tidak berkata apapun setelah disebut psikopat oleh Suah, suasananya pun menjadi hening untuk sesaat. Setelah itu, Shiho pun kembali mengulangi pertanyaannya, yaitu apa yang ingin Suah bicarakan dengan dirinya. Suah kali ini mulai merespon sambil berteriak dengan keras. Dia berkata kalau saudarinya Shiho itu baru saja meninggal. Bagaimana bisa Shiho masih setenang ini? Karena Shiho tidak ingin menjawab keluhan dari Suah, Shiho pun memberikan alasan kalau dirinya tidak bisa lama-lama berada di tempat ini. Soalnya dia yang sekarang sedang dalam masa berduka. Suah yang mendengar alasan ini tentu saja bingung dan menatap Shiho dengan tatapan yang tajam. Shiho melanjutkan, jika tidak ada yang Suah ingin katakan kepadanya, maka Shiho akan pergi dulu. Setelah Shiho pergi, Suah pun juga bergegas berdiri dari tempat duduknya dan pergi pada saat itu juga. Suah meninggalkan tempat duka tanpa minum kopi yang telah diberikan sama Shiho. Di lain sisi, Shiho saat ini kembali berjalan di koridor panjang menuju ke tempat peti mati adiknya. Di jalan, dia sempat melirik ke kanan dan melihat sebuah karangan bunga yang sebelumnya diperhatikan oleh Suah sebelum keluar. Di sana tertulis kalimat perwakilan Flash Yo In-sung. Singkatnya, kita pun kemudian melangkah ke 3 hari kemudian. Di apartemen adiknya, Shiho nampak menggeledah semua barang sebelum dia masukkannya ke dalam kardus. Nah, di sana Shiho sempat membuka sebuah buku yang merupakan catatan tambahan. Di sana terdapat list nama-nama orang atau perusahaan yang memberikan sumbangan atas kematian dari Sion. Dan di sini, Shiho fokus mencari informasi tentang Yo In-sung perwakilan dari Flash itu. Shiho dibuat bertanya-tanya di saat dia melihat kalau sumbangan yang diberikan orang itu berjumlah 1 juta won. Padahal yang lainnya yang berada di list atas ataupun di list bawah, mentok-mentok di bawah 200.000 won. Shiho kemudian berdiri dari kasur dan dia pun menatap meja rias dari adiknya. Sejujurnya, Shiho sudah merasa agak aneh setelah melihat meja rias Sion yang mempunyai banyak sekali produk kecantikan. Selain itu, di dalam lemari pakaiannya juga terdapat satu baju hitam tipis yang cukup aneh, yang dimana pakaian itu digantung dengan menggunakan hanger. Pakaian hitam ini seperti yang dipakai oleh wanita malam di sebuah bar. Dan selain 2 hal aneh itu, Shiho juga tidak lupa dengan buku pink yang Sion miliki selama ini. Shiho menyimpan buku itu di atas kardus-kardus yang lain. Nah, di buku pink inilah dia pun cukup penasaran dengan isinya. Saat Shiho membuka buku itu, halaman awal yang Shiho lihat adalah sebuah foto Sion bersama dengan Suah, yang dimana Sion sedang memegang sebuah kamera besar dan di belakangnya terdapat tulisan flash dan huruf terbalik. Shiho awalnya tidak menemukan apapun saat dia melihat foto itu. Tetapi ketika dia hendak membuka halaman selanjutnya, di sini Shiho pun seketika merubah ekspresinya. Dia pun menjadi sangat terkejut dan sekaligus pucat. Bola matanya menatap lurus ke arah tulisan merah yang bertuliskan angka 8 yang dibalik. Yang dimana kita tahu sendiri kalau terdapat simbol infinity, maka sesuatu hal yang buruk telah terjadi kepada adiknya. Singkatnya, Shiho pun memutuskan untuk pergi ke kampus Hanjin tempat Suah dan Sion berkuliah. Di sana Shiho duduk sendirian di sebuah bangku taman sembari menutup kepalanya menggunakan hoodie berwarna abu-abu. Orang-orang di sekitar mulai menatapnya dengan penuh penasaran. Salah satu dari mahasiswa kemudian bertanya kepada yang lain perihal siapakah orang itu. Temannya merespon kalau dirinya juga tidak tahu, soalnya ini adalah pertama kali bagi dia melihat orang itu ada di sini. Shiho nampaknya sedang menunggu seseorang, dan saat orang tersebut telah datang, Shiho pun mengangkat wajahnya dan menatap orang tersebut. Ya, orang yang ditunggu oleh Shiho adalah Suah. Shiho dengan cepat berdiri dari bangku taman dan melihat Suah yang menatapnya. Suah bertanya kepada Shiho perihal apa yang Shiho lakukan di tempat ini. Shiho kemudian mengeluarkan satu foto yang dia temukan di buku pink milik Sion kemarin sore. Shiho bertanya kepada Suah perihal foto apa ini. Suah menjawab kalau foto itu adalah foto yang mereka berdua ambil saat mereka berdua berada di sebuah klub. Shiho langsung membalas kalau tempat di foto ini bukanlah sebuah klub. Suah yang mendengar respon dari Shiho itu, awalnya menatap singkat ke arah Shiho. Tetapi setelah itu, dia pun melihat ke arah bawah dan tak berani menatapnya. Jadi tempat yang mereka kunjungi itu bernama Morden Bar Flash. Tempat itu adalah sebuah bar yang sering dikunjungi oleh Sion dan juga Suah.
Di dalam lift, Suah dan Siyun nampak sibuk dengan HP masing-masing. Karena bosan menunggu di lift, Siyun pun mencoba melirik dan melihat apa yang Suah ketik di HP-nya. Di sana Suah nampak mengetik sebuah perkataan panjang yang bacanya seperti ini. "Opa, aku Siyun dari Flash cabang Samseongsong. Di sana akan ada acara bikini di toko selama 3 hari yang dimulai hari ini. Jika kamu datang sebelum jam 6 sore, kami akan memberikanmu makanan gratis." Siyun setelah melihat ketikan dari Suah, kemudian langsung mengatakan kalau dirinya menjadi cukup takut karena ketikan yang Suah tulis. Apakah Suah harus mengetik dengan kalimat seperti itu agar opa yang dimaksud bisa datang kemari? Suah malah balik nanya kepada Siyun, maka lantas mengapa Siyun sendiri yang mengintipnya? Siyun cerita kalau momen kali ini adalah momen yang paling menyiksa untuk dirinya, apalagi di saat dia mengirim teks penjualan kepada para pelanggan. Suah di sebelahnya meminta Siyun untuk santai saja, soalnya seluruh ketikan yang disampaikan ke pelanggan bisa tinggal di copy paste saja. Setelah mereka keluar dari lift dan memasuki sebuah ruangan khusus karyawan, di sana Suah dan Siyun bertemu dengan karyawan wanita lainnya yang sedang memilah bikini mana yang ingin mereka pakai. Siyun setelah berganti pakaian, kemudian mengambil kameranya dan mulai memotret dirinya sendiri sambil berpose. Dia memuji Suah dengan berkata kalau Suah itu sangat cantik hari ini. Suah dengan percaya diri mengatakan kalau dia itu sudah cantik setiap harinya. Nah, mumpung mereka sudah berganti pakaian, Siyun pun meminta kepada Suah agar melakukan sesi foto bersama. Awalnya Suah menolak tawaran dari Siyun ini dengan mengatakan kalau apakah Siyun sudah gila. Mereka berdua jelas-jelas dilarang untuk meninggalkan sebuah barang bukti. Siyun beralasan kalau pelanggan miliknya telah membawakan dia kamera besar ini, jadi paling tidak Siyun harus menggunakannya paling tidak sekali saja. Suah nampak cukup terkejut dan tidak menyangka dengan kamera pemberian pelanggan dari Siyun itu. Dia bertanya kalau apakah pelanggan tersebut berasal dari klub Hongdae atau bukan. Namun karena mereka dikejar waktu, Suah pun menyetujui tawaran dari Siyun dan dia sangat antusias untuk melakukan foto bersama. Oke, setelah flashback tadi, kita kemudian kembali ke keadaan sekarang. Saat ini, mereka berdua berpindah ke tempat yang dimana itu merupakan cafe Starlux. Suah akhirnya mulai cerita bahwasanya dia dan Siyun itu telah bekerja di sebuah bar. Mendengar sebutan bar, Siyun bertanya kalau apakah tempat itu yang membuat minuman koktail atau semacamnya. Suah membenarkan tebakan dari Siyun. Dia mengaku kalau bar tempat dia bekerja menawarkan layanan yang semacam itu. Suah melanjutkan kalau pemilik bar ini adalah seseorang yang duduk di sebelahnya dan mereka sempat sedikit mengobrol. Orang ini jugalah yang mengirimkan bunga ucapan bela sungkawa atas kematian Siyun kemarin. Siyun kembali bertanya dan berkata kalau apakah yang Suah maksud adalah Flash. Suah nampak mengangguk. Suah mengatakan kalau tempat itu awalnya bukanlah tempat yang aneh. Pelanggan hanya dimintai duduk di sebelah wanita dan kemudian mengobrol santai. Pelanggan juga dilarang keras untuk menyentuh wanita yang telah dia pesan. Dan apabila hal itu terjadi, maka pelanggan tersebut akan ditendang keluar jika berani melakukan hal yang aneh. Sejujurnya, Suah menganggap kalau kerja di tempat itu hanyalah sebuah kerjaan sampingan belaka yang dia lakukan agar bisa membayar biaya hidup kuliah di setiap semesternya. Siyun nampak menyimak dengan baik tentang apa yang Suah sampaikan. Namun karena Suah tidak ngomong lagi, Siyun pun bertanya kalau apakah hanya itu saja informasi yang Suah punya. Siyun penasaran kalau apakah Suah tidak menyembunyikan sesuatu hal tentang adiknya Siyun. Suah awalnya ingin berbicara, tetapi dia juga nampak ragu-ragu dan matanya kemudian melirik ke sebelah kanan. Namun di saat yang bersamaan, Suah pun menyadari seseorang yang berdiri di luar jendela menatap dirinya. Seketika, Suah pun memasang ekspresi pucat dan dia pun ketakutan. Suah dengan nada yang gagap kembali berkata kalau dia tidak mempunyai informasi apapun mengenai adiknya. Siyun tentunya tidak bodoh. Dia paham kalau Suah saat ini sedang ketakutan akan sesuatu hal. Karena Suah datang dipelototin oleh orang di luar kafe, dia pun mencukupkan pembicaraan hari ini. Suah beralasan kalau dia sekarang sedang ada kelas. Jadi Suah berpamitan untuk pergi sekarang juga. Setelah Suah pergi, Siyun nampak melirik ke telapak tangan kanannya yang telah ditutupi oleh sebuah perban. Siyun mengepalkan tangan kanannya karena gagal mengorek informasi lebih jauh lagi. Siyun teringat akan luka di tangan kanannya itu, yang dimana pada waktu itu Siyun merasa kesal setelah mengetahui sesuatu. Oke, jadi pada sore itu setelah dia membuka kuping dari Siyun nampak memukuli lemari pakaian Siyun dengan pukulan yang sangat keras, sampai-sampai lemari pakaian adiknya itu retak dan bolong-bolong.
Tangan kanannya Shiho juga dipenuhi oleh cairan merah. Shiho tidak bisa mengontrol emosinya ketika melihat halaman mengerikan yang ada di buku tersebut. Sebuah halaman yang dipenuhi oleh simbol infinity yang ditulis dengan menggunakan tinta berwarna merah. Shiho menggenggam erat kertas yang telah dia robek dari halaman itu dan cairan merah di tangannya juga ikut menetes. Shiho saat ini kembali mengepalkan tangannya dengan sangat erat. Dia di dalam hati sangat yakin kalau kematian dari adiknya itu bukanlah sebuah kejadian bunuh diri seperti yang dikabarkan. Shiho akan terus mengorek informasi sampai kasus kematian adiknya ini bisa terkuak kebenaran aslinya. Oke lah, mungkin sekian alur cerita manhwa kali ini. Jangan lupa untuk meninggalkan jejak di video ini berupa komentar dan juga like-nya. Oke, terakhir nama gue Rusdi, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.